Halo guys, selamat datang kembali di Zar Channel. Kali ini kita akan membahas kedua HP ini. Di sini udah ada adik dan kakak. HP ini kita akan bahas apa saja perbedaannya. Apa itu? Kita langsung masuk ke kontennya. Oke guys, di sebelah kanan ini ada Poco F6. Kita pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Poco F6, dan di sebelah kiri ada Poco F7. Yang mana Poco F7 ini udah kita unboxing di video sebelumnya guys. Apa aja perbedaannya? Tentu banyak sekali perbedaannya, dari mulai chipset, desain, dan ada juga beberapa fitur yang masih sama. Oke, kita langsung guys dari build quality-nya dulu. Poco F6 ini menggunakan material polikarbonat atau kita sebut aja plastik dengan sentuhan warna titanium. Makanya ini beda warnanya. Ini bukan putih tetapi lebih ke silver mungkin ya. Silver agak ke emas baso. Agak ke warna emas gitu guys. Kalau ini emang pure putih. Oke, dari material backdoor plastik, frame juga plastik. Sedangkan untuk Poco F7 ini sudah glass, kaca. Dan finishing untuk yang warna putih ini minim jiplakan sidik jari. Kemudian frame-nya ini sudah metal. Makanya di sini ada garis-garis antena. Kalau polikarbonat ini nggak ada garis-garis antenanya guys. Oke. Dan speaker ini yang Poco F6 itu atas dan bawah ada. Kalau Poco F7 yang atasnya tidak ada karena dipindah ke earpiece speakernya, tapi tetap stereo. Yang bawah tetap ada, tapi yang atas ini polosan aja, kecuali ada lubang kecil. Ini adalah mikrofon. Poco F6 juga ada mikrofon. Yang ini guys. Yang ininya adalah IR blaster, infrared. Kalau di Poco F7, infrared blasternya itu ada di sebelah sini guys. Kemudian dari kameranya sama, masih menggunakan dua lensa kamera saja. Tetapi untuk LED lampu LED ini hanya satu. Kalau di Poco F6 ini kan dua, kanan dan kiri. Kalau di Poco F7 itu hanya satu. Kita coba nyalakan. Oke. Nah, ini guys. Aduh, silau ya, nggak kelihatan ya. Silau guys. Ya, intinya Poco F6 ini ada dua titik lampu. Kalau F7 ini hanya ada satu. Oke, nggak begitu ngaruh-ngaruh amat ya dalam hal kamera juga gitu. Karena biasanya senter ini hanya dipakai untuk senter aja gitu guys. Kalau buat foto-foto ini kurang begitu berpengaruh sebenarnya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Kita masuk ke setting aja supaya kelihatan. Karena di setting ini permukaannya putih. Nah, ini dia. Bisa dilihat guys. Sudutnya ini yang di Poco F7 dia lebih membulat. Tapi kalau di Poco F6 ini sama seperti
Poco-Poco sebelumnya, termasuk Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra. Desainnya mirip seperti ini guys, desain sudutannya. Yang beda hanya di Poco F7 aja, dia lebih membulat. Jadi kesan premiumnya ini benar-benar dapat. Makanya kalau boleh saya katakan, ketika saya pegang Poco F7 dari yang awalnya Poco F6, Poco F6 ini terasa seperti usang gitu guys, karena ya itu dia, material bodinya plastik. Sedangkan ini lebih premium, backdoor kaca, frame metal. Backdoor kaca ini kalau nggak salah terakhir dipakai oleh Poco itu di Poco series F4 guys, kalau nggak salah ya. Nah di Poco F5, F6 ini kembali menggunakan plastik. F7 dia kembali menggunakan backdoor kaca. Itu pertama dari desain. Kita langsung masuk ke chipset. Di sini kelihatan nggak ya? Nah ini dia. Oke, chipset Poco F6, Poco F7. Poco F6 menggunakan Snapdragon 8S Gen 3 dan Poco F7 menggunakan 8S Gen 4. 8S Gen 4 adalah penerus dari 8S Gen 3. Peningkatannya kalau nggak salah Qualcomm mengklaim itu sekitar 39% lebih cepat. Ya gitulah guys. Gue lupa lagi yang angka pastinya berapa persen dia upgrade-nya. Di sini bisa dilihat octa-core max 3,21 GHz yang Poco F7, sedangkan yang Poco F6 di 3,0 GHz aja. Untuk setapan memorinya, RAM dan juga internal ini sama-sama di RAM 12 GB dan storage di 512. Untuk Poco F7 ini hanya rilis di satu varian aja, yaitu 12 GB RAM dan internal di 512. Itu dari sisi chipset. Nah, kita bahas sedikit yang gue tahu tentang asal usulnya guys. Jadi Poco F6 ini adalah hasil rebranding dari Redmi Turbo 3. Redmi Turbo 3 itu hanya rilis eksklusif di Cina sana guys. Nah, diluncurkan oleh Xiaomi di luar China dengan merek Poco Redmi Turbo 3, yaitu menjadi Poco F6. Adapun Redmi Turbo 4 yang rilis di Cina sana di rebrand oleh Poco menjadi Poco X7 Pro guys. Ya. Dan Redmi Turbo 4 Pro yaitu adalah Poco F7 ini. Tetapi nah ini tuh rame banget tentang desain Poco F7 ini guys. Kita simpan dulu di sini. Desain Poco F7 ini tidak sama seperti Redmi Turbo 4 Pro yang rilis di Cina sana guys. Beda seperti Poco F6. Di Redmi Turbo 3-nya desainnya sama mirip. Mirip banget, tidak ada perbedaan. Tetapi di Redmi Turbo 4 Pro kemudian rebrand menjadi Poco F7, desainnya berubah. Emang desain yang Redmi Turbo 4 Pro-nya gimana bang? Lebih mirip iPhone 16. Kalau kita searching, kita lihat di Google sebentar. Redmi Turbo 4 Pro.
Nah ini dia guys, Redmi Turbo 4 Pro. Seperti ini. Desainnya sama, backdoornya menggunakan kaca dan framenya menggunakan metal. Tetapi bisa dilihat dari setapan kameranya ini mirip banget dengan iPhone yang terbaru. Tetapi ketika di rebrand menjadi Poco, desainnya jauh berbeda guys. Nah makanya ini timbul pro dan kontra netizen. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju, malahan kecewa. Tetapi kalau pendapat gue pribadi, ini lebih baik. Karena kalau seperti ini bayangin aja guys, aduh ngikutin banget iPhone gitu. Gitu guys untuk desain. Oke, kita langsung beralih ke kamera sih gue nggak terlalu mau bahas ya. Kamera kita langsung aja ke performa guys. Kita langsung masuk ke performa. Di Poco F6 dan Poco F7 gue udah tes Antutu. Kita cek dulu Antutu. Antutu yang Poco F6. Sebentar gue cari dulu guys. Antutu. Mana ya, gue lupa guys. Ntar, ada kok ada. Oke, ini dia skor Antutunya. Nanti kita akan bahas. Dan di Poco F7 oke, ini dia skor Antutunya guys. Poco F6 gue disclaimer dulu. Kedua hasil ini adalah di mode balance. Mode balance di Poco F6 mendapatkan skor di 1.390.000-an. Yang ini ya. Di F7 dengan settingan balance mendapatkan skor di 1.800.000-an. Tetapi ketika kita menggunakan mode performa baterainya guys, jadi gua info lagi di sebelah sini ada mode performa. Nah, ketika mode performanya ini gua aktifkan, kemudian gua tes Antutu, itu skornya berubah guys. Yang asalnya 1.039.000 menjadi 1.400.000-an. Bahkan di tes selanjutnya gue tes lagi di 147. Oke, kita gunakan yang 147 ini. 1.470.000-an. Di Poco F7 ketika gue aktifkan mode performanya, skornya menjadi 2.050.000. Skor ini hampir mendekati klaim Poco Indonesia guys, dimana Poco itu mengklaim skor Antutunya bisa mencapai 2.080.000-an. Dan ketika gua tes, memang ini hasil mendekati klaim si Poco-nya guys. Oke, bisa dilihat dari Poco F6 ke Poco F7 ini untuk skor Antutu beda lebih dari 500.000-an poin guys. Jadi lumayan banget, jauh banget bedanya. Oke, kemudian bagaimana dengan PUBG Mobile? Yang game yang sering gue mainkan guys, PUBG Mobile. Oke, di sini agak mengecewakan sih guys, kalau menurut pendapat gue ya. Si Poco F7 ini, oke kita ambil lagi. Si Poco F7 ini untuk settingan grafiknya, kita lihat, kita masuk dulu PUBG. Settingan grafiknya ini guys,
hanya tembus di smooth extreme plus. Sedangkan si Poco F6 dia unlock di smooth ultra extreme. Artinya apa? Smooth extreme plus yang di Poco F7 ini, extreme plus itu kan 90 fps guys. Ultra extreme itu 120. Chipset terbaru lebih apa ya? Lebih bagus. Kenapa cuma tembus di smooth extreme nih guys? Kita lihat guys. Grafis. Tuh guys. Smooth extreme. Ultra extreme-nya kemana nih? Kalau di Poco F6 ultra extreme-nya kebuka guys. Gue juga bingung. Ketika gue searching YouTube, YouTuber yang lain pun sama. Gitu. Tidak ada yang kebuka sampai ultra ekstrim, nggak ada. Begitupun saingan dari si Poco F7 iQOO Neo 10 yang menggunakan chipset yang sama, Snapdragon 8S Gen 4. Settingan PUBG-nya untuk ultra ekstrim itu nggak kebuka. Aneh guys. Katanya sih karena 8S Gen 4 itu chipset baru. Nanti akan ada update. Nanti akan kebuka. Tapi kok seperti itu gitu konsepnya. Sedangkan untuk Poco F6 ini ketika awal beli gitu ya, awal beli kan ini juga waktu rilis itu chipset baru guys. 8S Gen 3 itu chipset baru. Tetapi settingan ultra ekstrimnya langsung kebuka. Nih guys lihat. Poco F6. Lihat. Ultra ekstrim. Ultra ekstrimnya terbuka. Si Poco F7 malah nggak kebuka. Aneh. Meskipun memang di Poco F6 gue memainkannya di Extreme Plus, nggak di Ultra Extreme. Kenapa? Kasihan si HP-nya guys, panas meskipun gue mainnya pakai cooler gitu guys. Karena apa ya, masih terbilang tidak stabil untuk di Ultra Extreme-nya. Mungkin si Poco tahu pengguna F6 jarang yang menggunakan settingan ultra ekstrim, mungkin gitu guys ya. Itu jokes aja. Nah, berbeda dengan chipset yang betul-betul flagship seperti Snapdragon 8 Elite. Dia main di ultra ekstrim ya 90% itu stabil. Kalau di ultra ekstrimnya si Poco F6 memang nggak stabil, tapi better daripada Extreme Plusnya guys. Gitu. Oke, bagaimana hasil daripada FPS, uji FPS ketika main PUBG? Jadi gue udah screenshot, gue pakai ini aplikasi scan Shizuku seperti biasa yang sering digunakan oleh para YouTuber. Gue cari dulu guys. Nah ini dia. Gue juga udah nge-record menggunakan settingan ultra ekstrim 120 fps. Bisa dilihat di sini grafiknya turun naik guys, nggak stabil. Ini juga sama. Ini lebih baik daripada yang tadi karena ini gue mainnya pakai mode performa. Kalau ini mode balance. Ini mode performa. Ini juga sama mode performa. Bisa menghasilkan rata-rata FPS di 115. Ya lumayan guys. Itu kan. Di Poco F7 kayak ada yang kurang gitu.
Kenapa settingan ultra ekstrimnya nggak kebuka? Untuk 90 fps nya guys. Nah ini dia, sorry, nah ini dia 90 fps ini bukan ya? Oh iya betul, ini guys, rata-rata di 86 fps, minimumnya di 33 fps di sini. Mungkin ini karena loading guys, ini di akhir ya, ketika kita kembali ke lobby biasanya. Di sini ada beberapa penurunan. Oke, kita lihat di Poco F7. Gue juga udah tes. Oke, gue main 3 match. Bisa dilihat ini match pertama. Nah, di sini baru kelihatan guys. Ini baru apple to apple. 8S Gen 3, 8S Gen 4 menggunakan settingan Smooth Extreme Plus. Di sini nih bedanya. Jujur ini gue tidak menggunakan mode performa, mode balance saja. Tapi bisa dilihat Poco F7 ini 90% rata guys. Match kedua di sini ada lonjakan karena nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada bug atau apa. Tapi kesananya lancar, mulus. Ini match ketiga juga. Nah, mungkin ini guys perbedaannya. 8S Gen 3 masih terbilang apa ya? Kurang begitu pol. Tapi gimana? Worth it nggak bang kalau beli sekarang ya? Worth it juga guys. Karena barunya juga kan masih ada ya di Tokopedia, di apa tuh? Di official store Xiaomi-nya. Masih ada. Bahkan harganya udah turun jauh. Itu guys. Ini dia perbedaannya. 8S Gen 3, 8S Gen 4. Di sini dia baru terjawab. Tapi ya jujur kenapa gitu ya? Ultra ekstrimnya nggak kebuka, kayak ada yang kurang gitu guys. Oke guys, kontennya saya kira cukup. Kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kita akan membahas seputar Poco F6, Poco F7. Poco F1 nya gimana bang? Jujur gue udah agak males guys, karena sering nge-freeze layarnya ya. Si Poco F1 itu sering nge-freeze. Gue udah ganti LCD 2 kali, nge-freeze layarnya. Lalu HP-nya sekarang gimana bang? Ya HP-nya aman. HP-nya aman guys. Ini yang gue pakai rekam itu si Poco F1 nih guys. Nah, Poco F1. Ini Poco F1 ini. Masih lumayan lah. Oke guys, segitu aja kontennya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen juga, dan subscribe. Supaya gue bikin kontennya lebih semangat guys. Kita bertemu di video-video berikutnya. Kita akan bahas seputar Poco F7 ini. Apakah benar kalau misalnya ada update sistem, apakah akan terbuka si ultra ekstrimnya? Kita nantikan saja guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.